Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang yang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan kurban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak aku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegembaran dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakah aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhan Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya. Hai semua orang-orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai kamu orang-orang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, dan dengan api, dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa
dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ayatnya Wahyu 21 ya, bukan 22. Saya salah lihat tadi. Wahyu 21. Silakan Ibu Erida. Wahyu pasal Wahyu 21. Ya. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi dan tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang telah lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara ada 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya
tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu tersendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Haleluya, luar biasa. Terima kasih buat rekan-rekan yang melayani, buat Brian, Bu Ros, Bu Santi, juga Bu Elida. Ya tadi yang baca pertama siapa? Pak Edi ya. Ya, dengan Bu, siapa tadi yang doa pembukaan? Bu Dunanti ya. Ibu Dunanti. Ya, Bu Dunanti. Terima kasih semuanya ya. Saya mau tambahkan sedikit bacaannya dari Yesaya 65 ya, saudara ya. Dalam Yesaya 65. Ya, Yesaya 65 mulai ayat yang ke 17 ya. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi berkilah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak, penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Nah ini ya, lihat ya. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Artinya masih ada kematian ya. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Lihat rumah-rumah, siapa yang mendiami rumah-rumah? Masih ada rumah-rumah di sana, saudara ya. Nah, mereka akan menanami kebun anggur, memakan buahnya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Mereka tidak akan menanam sesuatu, orang lain memakannya. Umatku sepanjang umur pohon. Ya, orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak.
masih di situ ya, masih ada kawin mengawinkan loh. Mereka keturunan berkati Tuhan, anak cucu mereka ada beserta dengan mereka. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka bicara, aku mendengarkan. Serigala dan anak domba, ada binatang ya, akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Saudara, ketika orang Israel cerita langit dan bumi yang baru, maka orang Israel sedang cerita kerajaan 1000 tahun, saudara. Ketika orang Kristen cerita langit dan bumi yang baru, itu benar-benar cerita langit dan bumi yang baru, semua itu dihancurkan, ganti baru. Di langit dan bumi yang baru versinya Israel, yaitu kerajaan 1000 tahunnya kita, masih ada kematian, masih ada kawin mengawinkan, dan di situ mereka masih bikin rumah-rumah. Sedangkan di langit dan bumi yang baru, tadi kita baca, kita nggak perlu rumah. Karena seluruh konsep rumah itu, di zaman Adam dan Hawa nggak ada konsep rumah, saudara ya. Karena seluruh dunia ini adalah rumahnya mereka. Mereka tidak perlu terhindar dari sengatan panas matahari, terik segala macam. Nggak perlu. Ya. Jadi konsep langit dan bumi yang baru bagi orang Kristen, itu adalah sebuah penciptaan yang terjadi setelah 2 Petrus 3. Ya. 2 Petrus mana Petrus? Nggak kelihatan katanya. 2 Petrus 3, ya, hari Tuhan ya. Lihat ya. Ayat 10. Hari Tuhan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Lalu diciptakanlah langit dan bumi yang baru, Wahyu 21 dan Wahyu 22. Itu ya. Tetapi ketika cerita orang Yahudi, cerita langit dan bumi yang baru, itulah kerajaan 1000 tahun yang di dalam Wahyu 20. Jadi mereka berhenti di sana penglihatannya, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan neraka? Ya, tentang ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. Maksimum penglihatan para nabi dan para rasul hanya di situ, saudara. Nggak ada yang lebih dari itu. Bahkan Yesus tidak pernah menceritakan kondisi neraka itu seperti apa. Jadi kalau ada pendeta bisa mendapat detail tentang neraka lebih daripada yang ada di Alkitab, saya yakin pendeta itu sedang halu. Ya. Pendeta itu sedang berimajinasi. Atau lagi meden-medeni kamu, saudara, supaya kamu ngasih uang lebih banyak lagi, supaya kamu lebih setia lagi sama dia, lebih loyal. Ya, apalagi dia ngaku masuk neraka demi kalian, saudara. Wah, ini lebih dari Yesus nih pendeta ini nih. Lebih dari Yesus, dan Anda terkesima. Waduh, saya bilang, ya nggak heran kalian tetap tolol, tetap bodoh. Jadi walaupun sudah jadi orang Kristen. Dan pendeta-pendeta seperti ini yang berpotensi, kalau Kristen jadi agama negara, pendeta-pendeta ini yang berpotensi akan mempersekusi orang Islam dan orang-orang Buddha Hindu, saudara. Pendeta-pendeta ini nanti akan kayak Habib Rizik, ya. Akan jadi pendeta-pendeta yang kayak Habib Rizik. Loh, yang kayak saya, enggak, saudara. Saya walaupun keras, saya tetap ajak kita untuk merangkul orang, ya kan, merangkul sesama orang-orang Islam, orang-orang dari agama lain. Tapi pendeta-pendeta ini, pendeta-pendeta kadrun, saudara, yang mengklaim segala peristiwa-peristiwa yang bahkan lebih dari yang kita dapat ketahui dari dalam Alkitab. Nah, Anda harus hati-hati dengan pendeta-pendeta ini. Dia menggunakan agama buat cari uang. Serius, saudara, hati-hati ya, saudara ya. Bahkan ketika Rasul Paulus mendapat penglihatan tentang surga, jangankan tentang neraka ya, tentang surga saja. Ya, kalau Anda membaca di dalam 2 Korintus 10 ya. 2 Korintus 10 kalau nggak salah, atau 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12. Oh, bukan, 2 Korintus. Ya. 2 Korintus 12. Aku tahu tentang seorang Kristen yang jiwa adalah Paulus yang 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga paradiso itu ya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tapi entah di dalam tubuh,
Entah di luar tuh 2 kali dia ngomong, ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu tulis. Nah, lihat ya. Ya, saudara, itu aja dia nggak ngerti, itu benar-benar dia di luar tubuh atau di dalam tubuh, maksudnya itu benar-benar hanya penglihatan atau dia memang badannya dibawa ke sana. Itu pun dia tidak tahu, nggak berani mengklaim. Tapi banyak pendeta-pendeta, wah aku dibawa ke surga, aku dibawa ke neraka 7 kali, misalnya ya. Itu menunjukkan bahwa ini pendeta lagi halu, saudara. Bahkan Rasul Paulus saja yang hari ini kita belajar tulisannya aja, hati-hati ngomongnya. Tetapi kita dengan serampangan ya berani bicara tentang surga dan neraka, seakan-akan kita ini masuk ke surga ke neraka ini kayak Jakarta Surabaya PP, saudara ya, kayak supir bis. Ya, aku ke Surabaya bolak-balik, sana nggak ada apa-apanya. Aku sudah ke Jakarta bolak-balik, sana ada Ali Jodo, ada Alexis. Kita bisa cerita macam-macam, saudara ya, tentang Jakarta seakan-akan ya. Nah, Anda pergi surga neraka itu kayak supir bis Jakarta Surabaya bisa bolak-balik PP. Hal ini sudah kita bolak-balik terangkan ya. Jangan percaya. Ini orang cuma jualan agama ya buat cari duit. Percaya saya, saudara. Orang-orang ini sangat berbahaya bagi imanmu. Orang-orang ini sangat berbahaya bagi kehidupan rasionalmu yang waras. Tiba-tiba nanti uangmu berpindah dari dompetmu ke dompetnya. Ya, dengan membabi buta, saudara. Bukan buat ngasih makan orang miskin. Kalau buat ngasih orang miskin, kayak komunitas kita ini kan uang dari dompetmu pindah ke yayasan, bukan ke dompet saya. Ke yayasan buat ngasih makan orang miskin. Walaupun ada yang Anda transfer ke saya, Anda pesan kasih tahu, ini buat, ini Pak, saya tidak akan pakai, saudara, nggak akan berani. Ya, sudah terbukti ya, orang-orang kirim 100 juta, orang kirim ya, orang kirim uang itu selalu, ini buat apa Pak? Saya selalu tanya. Setelah itu saya tak tunjukkan ini bukti transfernya, ini saya transfer buat ini, saya transfer buat ini. Ya, termasuk Pak SK pun kalau transfer ke saya, ini Pak, kalau saya titip ya buat presiden, Pak saya tuliskan, terus transfernya bukan ke rekening saya, tapi tak transfer ke rekeningnya Hagios Eropa, karena Hagios Eropa rekeningnya diperiksa oleh pemerintah, saudara. Ya, terus bukti transfernya saya kirimkan ke beliau. Termasuk saudara, kalau gini-gini gitu saya nggak main-main, saudara ya, saya benar-benar dalam hal itu. Nah, tetapi begitu ada orang yang cerita tentang surga neraka, dia dibawa bolak-balik surga neraka, itu jualan agama, saudara ya. Itu orang-orang itu sangat berbahaya bagi iman Kristenmu. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang langit dan bumi yang baru. Judulnya bukan surga dan neraka ya, sebentar ya. Judulnya adalah langit dan bumi yang baru. Apa yang akan terjadi? Ya, karena definisinya surga, paradiso kita ini sekarang sudah di surga. Kalau Anda orang percaya, ya, surga itu bukan perasaan, saudara ya. Perasaan di surga, saya tiap hari di Alexis, saya kayak di surganya Islam. Ya kan, tiap hari ngeliat porselen, saudara, panda, mau yang Uzbekistan, mau yang Spanyol, mau yang dari RRC, mau yang lokal. Oh, itu kayak surga, saudara, surga ya. Seorang nari-nari, joget-joget, meliuk-liuk, saudara megol-megol, pakai bajunya transparan semua. Ya kan? Itu kan surga dunia, surga yang diharapkan oleh orang Islam itu kan. Dan di situ ada kemer ya, ada macam-macam whisky, ada dari semua. Tapi kan bayar, saya nggak bayar, saya dibayar di kantor dulu. Nggak bayar, surga kan? Nggak bayar kan? Nah itu saudara ya. Tapi surga itu bukan itu. Ya, karena keluar, di situ nanti ada orang dibunuh, itu bukan surga namanya saudara ya. Termasuk ada situ nafsu nanti rebutan ya, yang ruwet saudara ya, mesum, bau ganja, bau segala macam ya. Itu surganya Islam. Anda bayangin, saya sambil cengar-cengir ya, ini surganya Islam kayak gini, sambil tengok sana tengok sini, ini surganya Islam. Di surga, saya sudah kebayang surganya Islam kayak apa saudara ya. Kenapa ceritanya Alexis terus Pak? Nah, iya, karena kita kan bentrokannya sama orang Islam yang membandingkan dengan surganya mereka. Jadi saya ceritanya Alexis itu surganya Islam, saudara ya. Surganya Islam persis kayak Alexis itu. Ya, warnanya merah, remang-remang, di bawahnya itu ada sungai mengalir gitu ya. Ada sungai-sungayan gitu, kecil gitu ya.
suasananya itu kayak bener-bener Anda di surganya Islam itu di Al-Jannah itu, saudara ya. Saya kalau kelingan itu saya ketawa sendiri, saudara. Ini kayak surganya Islam. Tapi surga itu bukan seperti itu. Lalu anak istrimu nelponin terus anaknya di mana, di Alexis, saya bilang begitu ya. Di mana di mana, di Alexis, nemenin orang. Ini nemenin bener ya. Saya selama ke Alexis itu saya nggak pernah masuk ke dalam itu ya. Cuma nongkrong aja di pubnya, di lounge-nya itu. Nah, saudara, kalau saya di surga, anak istri saya gimana, saudara? Anak istri saya, misalnya nih ya, di surganya Islam masih bayi, lalu mati katanya, oh nanti masuk surganya Islam. Apakah yang bayi ini tiba-tiba merasakan seks dengan 100 bidadari itu, saudara? Kan edan. Anda kebayang nggak? Anak Anda bayang, Anda lihat anak-anak Anda umur 2 tahun, 3 tahun ya, tiba-tiba mati jihad martir ya di Palestina, kasih di martir ditembak sama Israel misalnya kan. Terus anak 3 tahun ini tiba-tiba disebut twing, wah bisa berdiri tegak begitu ya, terus seks dengan 100 bidadari anak umur 3 tahun ini. Anda kebayang nggak, saudara? Itu kan kayak diperkosa anak ini kan sama 100 bidadari itu. Anda gimana sih cara berpikir ini orang-orang Islam ini? Tapi surga kita tidak seperti itu, ya. Yang namanya paradeiso yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ini adalah paradeiso. Semua kita sejak zaman Yesus, ya, begitu mati, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Bukan waktu mati loh. Waktu kita masih hidup. Minggu kemarin ya sudah dijelaskan ya. Jadi ketika kamu hidup sekarang ini, tadi pertanyaannya Pak Edison ya, waktu kita hidup sekarang ini, apakah kita mengalami surga atau kita mengalami neraka? Belum neraka ya, tapi dunia orang mati, Hades. Neraka itu nanti. Jadi kalau surga, paradeiso, lawannya itu dengan Hades. Langit dan bumi yang baru, lawannya itu sama neraka. Nah, itu jangan bingung ya. 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 Kalau Anda melihat itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 nih ya. Maka ketika cerita langit itu cerita segala sesuatu yang berhubungan dengan paradeiso, yang spiritual dan yang jasmania. Ya. Kalau bercerita langit ya bumi, ya. Langit ya bumi, yang jasmani ya, yang rohani, maka yang jasmani. Ya kan? Pada mulanya Allah yang menciptakan yang rohani dan yang jasmani. Sebentar ya, saya cari poin A ini. Ya. Lalu bumi belum berbentuk dan kosong ya. Kalau cerita bumi belum kacau, saudara ya. Kegelapan menutupi abisos. Abisos itulah dunia orang mati, saudara. Nah, jadi ketika cerita di dalam hari ini kita cerita tentang yang rohani, ya, dan yang jasmani. Tapi kita juga cerita dunia orang mati. Maka jadilah sekarang kita ini adalah paradeiso atau Firdaus, ya, yang sehingga kita tulis Firdaus. Lalu cerita bumi jasmani, lalu kita cerita Hades atau Seol. Nah ini saudara, kita ada di kolam yang ketiga ini hari ini. Ya, hari ini kita di kolam yang ketiga. Ya, kita ini sekarang di dunia, badan kita ada di jasmania. Lalu ada yang paradeiso dan ya kalau ada dunia namanya paradeiso, ada sebuah dunia lain namanya Hades. Terjadinya bersamaan di sini. Hembusan nafasmu itu adalah hembusan nafas apa, saudara? Roh. Roh itu kan
Nah, itu roh tuh saudara ya. Nah, angin itu roh itu loh. Nah, hembusan nafas Anda, udara yang Anda hirup ini, udaranya paradeiso atau udara dari Hades? Nggak mungkin dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya. Ya, yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Paradeiso itu di sini. Hades itu juga di sini. Ya, dunia orang mati itu di sini. Jadi kalau Anda mati, arwahmu tidak kemana-mana, ya di sini. Makanya kalau ada orang-orang indigo yang suka ngeliat arwah itu ya di sini. Nggak mungkin orang indigo terus lihat mayat, lihat arwahnya George Washington jalan-jalan di Kluwuk, apa jalan-jalan di Ngawi, saudara. Nggak mungkin, mustahil. Ada nggak orang indigo ngeliat, saya ngeliat arwahnya George Washington lagi jalan-jalan di Borobudur. Ya, saya belum pernah dengar, saudara. Mungkin sekarang nanti Anda mau ngarang begitu ya, terserah. Indigo kadang-kadang ngarang ya. Anak-anak indigo ini kadang-kadang yang ngarang juga, sok-sokan indigo. Belum pernah paranormal yang bisa biasa ngelihat orang-orang meninggal yang ada di Amerika. Aku ngelihat Prabu Siliwangi jalan-jalan di New York. Belum pernah ada, sudah nggak ada ceritanya. Anda nangkep nggak? Nggak ada. Terus Anda, saya ngelihat arwahnya Soekarno jalan-jalan lagi di Den Haag. Nggak ada. Di Den Haag ada misteri arwah Soekarno. Nggak ada arwahnya Soekarno. Anda kalau ngelihat ya di Blitar atau di Istana Merdeka, saudara. Orang-orang bolak-balik ngelihat arwahnya Soekarno, ya kalau nggak di Blitar, nggak mungkin ngelihat arwahnya Soekarno di Den Haag atau ngelihat arwahnya Soekarno lagi jalan-jalan di kota terlarang itu ya, di apa namanya, di Cina itu, nggak mungkin. Atau saya lihat arwahnya siapa Soeharto lagi jalan-jalan di Disneyland di Tokyo, nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Saya lihat arwahnya orang yang mati yang lagi di Disneyland itu bunuh diri itu lompat. Tadi kan begitu kan. Saya lihat arwahnya orang mati dulu ada nonik Belanda yang tinggal di villa di Sukabumi. Palingnya begitu, Anda lihatnya begitu. Ya kan? Karena paradeiso dunia orang mati itu di sini. Kenapa arwahnya itu bisa kamu lihat? Itu bukan arwahnya itu, saudara. Itu spirit. Itu adalah sebuah ambience. Suasana dari kisah itu yang terekam di dalam masyarakat lalu jadi keluar. Ulangi ya. Anda melihat arwah-arwah itu, cerita-cerita legenda itu, atau cerita-cerita perhantuan itu ada kejadian, ini dulu ada noni Belanda bunuh diri di villa ini. Lalu cerita itu turun-temurun, dan itu bergema berkali-kali, digemakan di lingkungan itu, lalu ada kisah itu, jadilah cerita. Jadilah itu hidup, dan bisa hidup beneran, saudara. Anda sedang menghidupkan kisah itu menjadi sebuah visual efek. Ya. Anda benar-benar sedang menghidupkan visual itu, saudara. Sama dengan dunia seperti paradeiso. Makanya di dalam dunia orang mati, visual efek itu kamu ciptakan. Pak dipanggil beneran bisa nggak bisa, saudara? Karena memang ada di situ. Ya, cerita arwah orang mati itu memang ada di situ. Bisa dipanggil beneran, bisa bicara, bisa, saudara ya. Makanya Tuhan melarang di dalam imamat, nggak boleh kamu manggil arwah lalu kamu nanya-nanya sama dia. Karena itulah dunia orang mati. Kamu masuk ke dalam batas yang bukan punyamu, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Nanti kacau dunia itu semuanya ya. Semua sudah ada aturannya, nanti kacau. Begitu kamu panggil, maka ada hukum yang kamu langgar, selalu ada konsekuensinya. Nanti ya, tentang hukum yang kamu langgar. Sama ya, kita malam ini berzina rame-rame, nggak bakal mati, saudara. Kecuali kamu jantungan pakai Viagra, lala baby, ya kamu mati di kasur, saudara ya. Mati, dijepit. Ya kan, mati kamu. Saya pernah kenalan ya, ini ada orang mati, lagi di pelacuran, kasihan sekali ya, saudara ya. Terus dibawa pulang, ngomongnya apa coba sama istrinya, sama anaknya, mati di panti pijat, plus. Nah itu contoh ya, saudara ya, itu contoh. Bagaimana menghidupkan legenda arwah-arwah itu? Bisa. Nah, tetapi pada kenyataannya memang arwah itu bisa dipanggil. Ya.
ada cara untuk memanggilnya itu, dan itu mengerikan sekali. Anda harus melewati satu batas dunia yang lain, dan itu akan ada hukum yang kamu langgar, hukum dari alam semesta yang kamu langgar. Dan ketika kamu langgar hukum itu, termasuk ketika tukang tenung di Endor yang manggil arwahnya Samuel, oh itu setan, bukan, itu benar-benar arwahnya Samuel, saudara. Itu benar-benar muncul, dipanggil, dan itu bisa. Dan kemudian ada hukum yang dilanggar sama si Saul, jadi terkutuk, saudara. Dikatakan terkutuk kan, Saul itu kan terkutuk, seluruh keluarganya matinya digantung, saudara ya. Di hari itu kan digantung kan di temboknya kota orang Filistin, mati terkutuk. Nah, sama dengan Paradeiso adalah sebuah ketika kamu percaya, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku dengan di Paradeiso. Hari ini juga. Ya, sejak Yesus mati di salib, maka Paradeiso kerajaannya itu datang ke dunia, saudara. Ya, hari ini juga Paradeiso adalah sebuah ambience, atmosfer. Orang-orang yang percaya, maka jiwanya didamaikan. Maka karena jiwanya damai, maka hidupnya penuh dengan pengampunan, hidupnya penuh dengan diakonia, penuh dengan belas kasihan. Dengan hidup yang penuh belas kasihan ini, maka dia ketika berkonflik dengan orang, dia tetap bisa mengasihi orang itu. Ketika dia bertengkar dengan istrinya, bertengkarnya bukan penuh kebencian, tapi bertengkarnya dengan sebuah pertengkaran yang produktif. Karena apa? Perdebatan dua pikiran supaya jadi satu. Ya kan? Dua menjadi satu. Itu akan ada konflik, saudara. Tidak mungkin dua menjadi satu itu nggak ada konflik. Kalau tidak ada konflik itu namanya bukan dua menjadi satu. Ya, pada saya memang sudah sama. Dua menjadi satu itu adalah sebuah konflik. Makanya disebut apa, saudara? Suami itu neget. Ya, suami istri itu oposisi. Dulu pernah diajarin ya. Makanya ada konflik. Dalam konfliknya itu karena ada Paradeiso, maka bisa kompak. Dalam konfliknya itu dua menjadi satu. Tanpa konflik, kamu tidak akan pernah punya kesepahaman. Karena sebenarnya dua menjadi satu itu, yang satu ngegas, yang satu ngerem. Bukan dua-duanya ngegas, bukan dua-duanya ngerem. Yang satu sedang bercerita tentang teknik, yang satu sedang bercerita tentang seni. Nggak nyambung, tapi kalau dijadikan satu seni dengan teknik, jadilah itu sebuah arsitektur yang megah dan indah. Makanya dua menjadi satu, harus dua menjadi satu. Dan harus ada konflik di sana, memadukan, mendamaikan konflik itu. Nah, itulah kalau kamu punya suasana Paradeiso, jadilah suatu karya yang indah. Kalau kamu tidak punya Paradeiso, maka konflik is konflik, bertengkar, menjadi Hades, bunuh-bunuhan. Maka suasana yang kamu timbulkan di rumah tanggamu itu suasana Hades atau suasana Paradeiso, saudara. Apakah di dalam Paradeiso nggak ada pertengkaran? Ada perdebatan, ya kan? Ada saling salah menyalahkan. Selalu ada, ini pun gara-gara kamu nih, selalu ada konflik itu, tetapi selalu endingnya cinta. Selalu endingnya apa? Cinta. Saya mau ribut sama anak kayak apa ya, tetap kalau lagi yang-yangannya yang-yangan, saudara ya. Mau ribut lagi apa, kita lagi jalan, ya jalan gandengan. Musuh lagi ribut apa, ya tetap gandengan, jalan nyebrangnya kita gandengan, ya saudara ya. Ya kenapa ya begitu, itulah Paradeiso. Tidak berarti kalau di Paradeiso kamu nggak bertengkar dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu. Bertengkar, saudara. Ada konflik. Karena untuk mencapai kesepahaman itu Anda membutuhkan konflik. Dan konflik itu membuat kamu punya hikmat dan pengertian. Ya, sudah diajarin di Mun Pagi itu ya. Dengan konflik, maka kamu ada pengertian. Oh, kamu jadi paham. Lalu kamu punya hikmat. Karena apa? Karena ada Paradeiso di situ. Tetapi kalau keluargamu itu Hades, tidak ada pengampunan di sana. Konflik adalah kebencian. Konflik itu pengen mati, kamu tak racun sisan, mati. Selalu mikirnya kan gitu, mati sisan. Karena kamu, coba Anda yang kalau lagi konflik, terus mati sisan dalam hal. Berarti kamu tidak dikuasai. Itu hawa kematian dalam hidupmu, saudara. Itulah hawa kematian, dan itu berbahaya sekali. Dan itu akan
menolak semua berkat yang harusnya datang, baik jasmani maupun rohani. Tapi kalau dalam konflikmu kamu tetap bisa mengasihi, kamu akan mengundang berkat, saudara. Ya, makanya saya selalu berkata tahun ini rekonsiliasi. Kamu harus membuka diri terhadap semua orang-orang yang berkonflik dengan kita. Kalau dia nggak mau, bukan urusan kita. Yang penting kita membuka diri. Ya, saudara ya. Kalau dia nggak mau, bukan urusan kita, saudara. Ya kan? Tetapi orang itu tidak akan diberkati dan kita diberkati karena kita membuka diri. Itu loh, saudara ya. Nah, itu maksud itu dulu ya. Jadi sekarang, ini kan cerita sekarang hari ini. Ada paradiso, ada dunia orang mati, dan kita sekarang tinggal di jasmani di tengah-tengah. Kamu mau putusin, sekarang ini kamu mau menghirup udara dari Firdaus, atau kamu mau menghirup udara dari Hades. Kalau kamu menghirup udara dari Firdaus, maka kebencian tidak lenyap sendiri. Ketakutanmu hilang sendiri. Ya, kekhawatiranmu hilang sendiri. Bisa nggak, Pak? Kita tetap ada masalah? Oh, bisa. Ya, kita bisa tetap punya masalah, saudara ya, di dalam. Ketika kita ini sudah percaya pada Yesus, bisa karena ulah kita sendiri yang sombong, bisa karena ulah kita sendiri yang petakilan, yang kebanyakan tingkah, bisa, saudara ya, bisa. Tetapi ada cinta di hatimu, sehingga cinta itu akan menyembuhkan. Justru dalam persoalan-persoalan itu akan menghasilkan banyak sekali hal-hal kebajikan. Pak, saya sudah terima Yesus, Pak, tapi kemarin saya terjerat hutang yang sangat banyak. Apakah saya di Hades atau di Paradiso? Tergantung responmu. Kalau kamu kayak saya kemarin, mau semua orang mau dibunuh, ya berarti kamu lagi di Hades. Zaman saya dulu ya, semua orang yang hanya pengen bunuh orang ya. Saya nggak baca, ya, kasihan ya, bisa nggak bisa. Ya, tetap kamu datang melekat, nantikanlah Tuhan, melekat erat sama Tuhan. Walaupun ambil puasa, sampai damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hidupmu, bahkan kamu tetap bisa tenang, kamu tidak perlu bereaksi yang negatif. Ya, ketika jatuh tempo, panik ya panik lah, pasti nggak mungkin saya ngerasain paniknya, saudara ya. Panik kenapa? Rasa malu, rasa apa, bagaimana cara jawabnya, ya kan, bagaimana nanti nggak dikasih barang lagi, atau segala macam, panik, saudara. Tapi tenang, ya biarkan surga itu menguasai hidupmu. Jangan sampai ya pikiran-pikiran dari dunia orang mati itu membajak hidupmu, saudara. Jangan sampai pikiran dunia orang mati itu membajak hidupmu. Hati-hati, saudara. Pikiran dari dunia orang mati itu apa? Pengennya apa? Pengennya sengketa, saudara. Pengennya ruwet, ngajak ruwet orang. Siapa orang? Kalau Anda suka ngajak ruwet orang, semua orang kamu ruwet itu ya, seneng kamu maki-maki. Kamu berarti belum di paradiso, saudara. Hawamu tuh hawa neraka, saudara. Hawa mambu dunia orang mati, saudara. Singit, mambu kuburan. Ya, mengapa kamu bau kuburan? Karena kamu sedih. Apa yang kamu siapa di sini yang suka ngelabrak orang, saudara? Wah, langsung bertengkar. Kamu masih di dunia orang mati hidupnya. Semua jangan pikir kamu hebat, saudara. Enggak, kamu kasihan. Orang yang suka ngelabrak orang, kamu hidupnya di dalam dunia orang mati, saudara. Hawamu tuh hawa tukang ribut. Kamu pikir kamu hebat? Enggak. Kamu itu mambu neraka, mambu mati, saudara. Kemana kamu pergi bawa singit, saudara? Siapa di sini yang membawa damai? Dia akan disebut anak-anak Allah. Dia membawa hidupnya dengan penuh perdamaian. Dia selalu sebarkan cinta, saudara. Selalu membuka diri bagi cinta. Hati-hati, saudara ya. Kalau bukan galak, beda Siliwangi. Ya, kamu nih ketahuan nih, Siliwangi pasti istrinya galak ini. Bukan. Galak beda, saudara ya. Galak itu tegas. Tegas itu berbeda dengan senang ngajak ribut. Ya, beda kan ya, saudara ya. Senang ngajak ribut, semua labrak, caci malu. Kalau galak itu enggak. Kelihatan, galak. Nah, beda, saudara ya. Ada orang yang memang bawaannya kan tegas keras gitu ya. Kayak saya kan keras, saudara ya. Tapi ada orang yang bawaannya ngamuk ya. Orang pelayan usaha dicaci maki, saudara ya. Kamu dibayar berapa sama si Paul? Saya bilang, kamu bilang emang dibayar buat uang transport. Karena memang budgetnya ada.
sudah saya tolak tetap dipaksa, kan gitu saudara ya. Dibayar berapa sama Paul? Ya memang dibayar, nggak usah malu. Nggak apa-apa, saya juga kalau terima uang juga saya seneng kalau saya khotbah. Ya kan? Saya kalau khotbah, kalau masuk gereja, dikasih uang 10 juta, seneng saya saudara. Seneng, nggak usah munafik lah. Tapi kalau nggak dibayar nggak apa-apa. Kasih uang ya seneng. Jangan ngomong apalagi kalau saya nggak usah, saya udah dapat budget enggak, ini Pak tetap harus kita kasih uang. Happy saya saudara, jangan ngomong enggak, bohong. Ya, nah lanjutin lagi. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran dunia orang mati, yaitu apa? Pikiran-pikiran kedagingan, pembunuhan, pengen selingkuh, pengen bawaannya nge-seks yang bukan yang kudus ya saudara, tapi seks yang najis. Pikiran-pikiran kamu pengen bertikai, pengen kebencian, iri, dengki, didasari, itu pikiran-pikiran dunia orang mati itu, saudara. Pikiran-pikiran kedagingan yang di dalam Galatia 5 itu adalah pikiran-pikiran dunia orang mati ya. Kemarin belum saya detail ya. Ini Galatia 5 ya, kita lihat. Ya kan? Paradiso kan alam rohania, saudara ya. Nah, lihat ya. Nah, inilah pikiran dari paradiso. Kalau kamu, walaupun dalam konflik kamu tetap ada kasih, ada konflik kamu tetap ada sukacita. Kamu berpikirnya apa, saudara? Kalau ketika kamu lagi ditagih debt collector, ya, meleset, saudara ya. Kamu mikir tetap ada sukacita. Kenapa? Aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya kan? Ada damai sejahtera, ada sabar, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekalipun kamu lawan debt collector, debt collector itu kadang-kadang kurang ajar ya. Saya pernah dengan kolektor tak berak, saudara ya. Wah, debt collectornya jubul, saudara. Kamu nagih, kamu jangan ganggu keluarga saya. Kamu nagih sama saya, kamu ngoceh-ngocehin saya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan bentak-bentak saya di depan istri saya, di depan anak saya nggak suka. Loh, itu kedagingan apa? Bukan, itu namanya tegas, saudara. Jangan mikir, saya takut sama kamu. Saya bilang, kamu nagih yang sopan. Saya memang ada hutang, tapi saya mau bayar. Kalau kamu caranya begitu, kita ribut sekarang, tak kelai, ayo kelai. Saya bilang gitu. Wah, kok dagingan Pak? Bukan, saudara. Kamu berani namanya. Jangan sampai ada debt collector galak, kamu bayar utangnya, lalu ada orang baik nagih, kamu nggak bayar utangnya, kamu kurang ajar, saudara. Saya kalau ada orang baik, ya kok Paul, istriku mau lahiran kok Paul, aku nggak punya uang. Aku punya uang apa saja, saudara, tak bayarkan dulu. Masalah debt collector tadi nagih galak, saya bilang, kamu nagih galak, aku nggak mau kasih uang kamu, aku kasih dia dulu, kasihan istri mau lahiran, aku punya utang sama dia. Ngamuk debt collector, gebrak lagi, saudara. Mau kelahi, ayo kelahi. Saya kalah pun kamu masuk penjara, saudara. Saya kalah pun kamu masuk penjara, karena kamu nagih dengan kekerasan. Wah, harus berani. Ya, makanya diajari nanti di kelas apostolik, bagaimana cara menangkapin debt collector yang galak ini. Bagaimana kamu menang. Apalagi kalau ceritanya pinjol, ceritanya rentenir, wah saudara, nggak usah dibayar sekalian, saudara. Nggak usah dibayar sekalian, udah cerita rentenir, dia mau pakai urusan ruwet, wah nggak tak bayar bener, saudara. Serius, saudara ya. Nggak takut saya. Tapi orang ini baik, yang mesti tak bayar. Saya usaha gimana caranya supaya bayar. Nah, itu berarti kamu ada di paradiso. Lupa lagi utang, Pak. Utang itu yang utang jasmaninya kamu, saudara. Yang penting kamu tetap harus usahakan bagaimana kamu bisa membayarnya selesai. Kecuali kamu sudah ngajak ribut, nggak usah dibayar. Saudara. Anggap aja ongkos yang buat ribut itu sudah kamu buat bayar. Saya kalau gitu, ongkos yang buat ribut, bayar apa tetap? Nggak bisa, ongkos yang buat ribut kamu tempat bayar polisi kemarin. Nggak tak bayar. Ongkos yang aku ribut sama kamu, ya yang pengen bayar polisi, itu kan uangnya kamu, tak bayarin ke dia. Kalau nggak aku yang bayar sendiri, aku nggak mau, kamu ngajak ribut kok. Serius, saudara ya. Ongkosnya kamu ngeributin saya itu sudah buat bayar polisi, buat bayar hakim. Kamu ngeributin saya kok. Nah yang baik ya kamu bayar. Aku kan belum bayar utang, dia juga ngajak ribut. Uangnya kan ada. Tetap aku usahakan gimana caranya bayar. Sampai aku nggak bisa bayar lagi, aku ngomong. Ya. Sampai aku nggak bisa bayar lagi. Aku bilang terus terang, aku nggak bisa bayar lagi. Makanya ada beberapa orang, ya nanti kelas apostolik semua diajarin ya.
bagaimana kamu bisa membereskan itu ya, bertahap ya. Nggak bisa, itu bukan cara yang tepat, tapi paling tidak itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Nah, tetap di paradise ada damai sejahtera. Dablek, bukan dablek. Kalau dablek itu kamu utang ya buat beli mobil, lalu kamu nggak bayar. Oh tetap Pak, saya sejahtera. Ada seorang hamba Tuhan ya punya utang, lalu ditagih saudara ya. Terus ditagih, nanti aku tak berdoa dulu ya. Dia masuk kamar. Wow. Terus dia keluar, Tuhan belum suruh saya bayar kamu . Itu namanya dablek saudara. Kamu yang utang bawa-bawa Tuhan, jangan. Tuhan tidak suruh kamu hutang. Nggak bisa. Itu namanya kamu dablek, bukan paradiso. Tahu nggak bedanya saudara, orang dablek dengan kamu suasana. Dalam suasana surga, kamu ditagih, kamu bayar. Soalnya dia nagihnya kasar ya. Soalnya dia nagihnya udah kasar ya, kamu ribut-ribut saudara ya. Tetapi kalau dia nagihnya baik semua, kamu harus bayar sekuat tenaga kamu, sekuat kamu. Karena itu hutang kamu harus bayar. Dan kamu minta damai sejahtera Tuhan, supaya kamu diberkati buat bayar dia. Orang yang nagih, kalau kamu orang Kristen, kamu berdoa. Ketika kamu nagih hutang, kamu berdoa supaya dia diberkati, diberi hati yang benar, hati yang lurus. Itu namanya kamu hidup di paradiso, baik yang berutang maupun yang punya utang. Tetapi kalau yang namanya dablek, ditagih baik-baik, kamu tidak bayar. Begitu urusannya gegeran, kamu bayar. Nah itu namanya kamu dablek. Oh minta sejahtera Tuhan. Bohong kamu. Ya, saudara ya. Nah, ada selalu kasih sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu penguasaan diri itu. Ya. Jangan panik, ketakutan, saudara ya. Jangan. Memang ya panik ya pasti bisa panik, orang bisa. Takut bisa, saudara. Tapi jangan ketakutan. Ya. Ingat-ingat. Nah, kalau buah dari hawanya dunia orang mati itu apa? Kayaknya cabul. Kamu senangnya ya isinya orang lain atau ya perempuan lain yang bukan istrimu. Pengen kawin lagi, kecemaran ya. Kenajisan, hawa nafsu. Itu lampiasnya. Kalau udah ngeributin orang, kalau udah gegeran, jangan sebut nama saya Paul kalau udah kamu tak gegeri. Kamu berarti mampu neraka itu, mampu dunia orang mati, mampu kuburan. Ya, penyembahan berhala, kamu masih suka tengok-tengok horoskop, masih tengok-tengok ya, kamu masih suka lihat-lihat nasibmu, apa? Jangan, kamu serahkan sama Tuhan. Apa lagi berat? Bersama Tuhan itu malaikat Tuhan. Kalau kamu, saudara, apa bedanya ketika nubuatan datang sama ketika horoskop sio-sio datang? Semua yang berasal dari dunia itu adalah menunjukkan sialnya kamu, saudara. Ramalan-ramalan itu adalah hari sialnya kamu. Tetapi semua nubuatan yang dari surga itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Tapi ya, saya kan nubuatan Pak, tenang Pak, jangan takut. Ada masalah ini, jangan takut, nantikan Tuhan. Semua kabar dari sio horoskop Primbon adalah kabar hari sialmu, saudara. Kabar kesialan dan bagaimana menghindari kesialan. Tetapi semua kabar dari surga adalah sebuah kabar yang baik. Bahkan penderitaanmu, badai hidupmu adalah kabar baik. Tahu bedanya, saudara ya? Nah, itulah kepentingan diri sendiri, selfish. Ya, kamu maunya semua orang layani kamu, ketika kamu dituntut, diminta tolong, kamu tidak urusan. Itu namanya kamu selfish, kepentingan itu mampu kuburan, saudara. Ada ya. Kita ini kan kalau ada orang meninggal, kita kan ngumpulin uang, saudara ya. Kita ngumpulin uang supaya uang ini bisa kita kasihkan sebelum dimakamkan, kalau bisa. Atau kalau dimakamkan nggak terlalu lama, karena pemakaman itu uangnya banyak, saudara ya. Jangan sampai, ini pengurus yayasan ya, jangan sampai ditunda-tunda. Maksimum 1 minggu, nggak boleh lebih, saudara. Oh, tapi kan ada uang dari saweran itu, ya belum tentu ada. Belum tentu ada. Jangan kamu pikir itu selalu cukup saweran itu, saudara. Jangan pikir kamu selalu cukup. Jangan kamu persulit. Ya, jangan kamu persulit. Oh, tapi kan saya lagi di luar kota, lagi jalan-jalan. Nah, kamu itu sudah resiko. Ya, sudah resiko jadi bendahara.
Ya malam itu kamu kerjain. Jangan ditunda-tunda. Itu namanya kamu menentukan dirimu sendiri. Ini orang meninggal. Kamu lagi jalan-jalan. Ini orang meninggal. Itu anggota komunitas kita. Kalau kamu nggak mau, ya kamu mengundurkan diri. Kalau kamu nggak siap dengan itu. Ya, kalau memang kamu nggak siap untuk diganggu, untuk orang meninggal, kamu kudu transfer cepetan ya. Ya jangan memusuh. Itu namanya selfish. Itulah mabuk kuburan. Ya, awakmu ini mabuk kuburan, bosok. Ya, jangan pikir kamu lagi di surga, kamu lagi kuburan. Kamu yang suka marah-marah ya, ngelabrak ya, kamu yang irinan, ya semua punya konflik selalu. Konflik itu memang akan terjadi, tapi jangan kamu senang berkonflik. Jangan suka berkonflik, tapi juga jangan menghindari konflik, tapi juga jangan senang berkonflik. Ya, apalagi Anda ini ya, klinik-klinik segala macam. Aduh, hati-hati saudara. Ini mambu-mambu kuburan. Hati-hati saudara ya. Dan propaganda kuburan itu apa saudara? Propaganda kuburan. Kamu nyupang tuyul, nyupang kuntilanak, nyupang pocong kan di kuburan itu kan. Propagandanya adalah kamu hidupnya kaya. Nah, propagandanya adalah kekayaan. Ya. Propagandanya surga apa saudara? Damai sejahtera, kesabaran. Kamu akan hidup dalam kecukupan. Ya, tetapi bukan di dalam kekayaan. Kekayaannya punya Tuhan, tapi kecukupan. Dicukupi semuanya. Jangan kamu khawatir. Tapi kalau propagandanya kuburan, kamu akan kekayaan yang melimpah. Ya, supaya kamu tidak bergantung sama Tuhan lagi. Tapi kalau propagandanya sorga, kamu akan diberi kecukupan dan tiap hari kamu harus minta berkatmu hari ini. Propagandanya kuburan, kelimpahan supaya kamu tidak usah berdoa lagi. Propagandanya sorga, tiap hari berikan makanan kami secukupnya. Ya, nggak lama-lama, ini kemarin ya, wah ini pengantar kemarin aja untuk mengingatkan lagi ya, memperjelas. Nah sekarang kita ada di heaven ya. Nah ini nanti Yesaya cerita langit dan keluar apa kerajaan 1000 tahun ya ada di antara ini ya saudara ya kerajaan 1000 tahun. Mana ya? Ada kerajaan 1000 tahun ya. Sebentar ini saya skip lewat ya. Waduh petanya enggak ada ya. Kerajaan 1000 tahun itu ada di sini ya. Saya kasih ini ya, kasih warna. Saya kasih warna hijau ya saudara ya. Ini ada kerajaan 1000 tahun nih di antara ini nih. Ada hijau ini ya. Yang hijau ini adalah kerajaan 1000 tahun. Yesaya 66, Yesaya 65, 66 cerita kerajaan 1000 tahun di mana masih ada kematian. Orang-orang masih mengawinkan, orang masih punya anak nanti tapi panjang. Kenapa? Karena teknologinya amat sangat tinggi di sana. Di kerajaan 1000 tahun itu karena orang damai, teknologi ada diciptakan untuk perdamaian, untuk kebutuhan hidup manusia, bukan untuk membunuh orang. Kalau sekarang kan teknologi dibuat endingnya buat membunuh orang. Ya, tetapi di kerajaan 1000 tahun teknologi ya dibuat ya 1000 tahun. Akan ada masa 1000 tahun. Dalam masa 1000 tahun itu akan terjadi aman damai, saudara. Kita nggak cerita kerajaan 1000 tahun, kemarin sudah kita bicara. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu Anda akan melihat ya semua teknologi yang ada di Star Wars, Star Trek itu ya Anda akan lihat semua itu. Ada orang bisa tinggal di Mars, ada orang tinggal di bumi, ada orang tinggal di bulan, ada orang tinggal di planet-planet lain. Itu Anda akan lihat semua itu, saudara. 1000 tahun bayangin. Orang punya teknologi. Dan orang-orang hidup akan dalam damai sejahtera. Orang mau mati disuntik supaya hidup, saudara. Dikasih adrenalin, dikasih obat. Supaya semua penyakitnya tinggal dimasukkan ke tabung. Nanti tabung itu yang akan ngobatin kamu. Terapi berapa kali itu sembuh kamu, saudara. Dalam kerajaan 1000 tahun itu benar-benar. Kecuali kamu melanggar sehingga nama kamu dicoret dari sistem, ya kamu bisa mati muda. Tetapi kalau kamu dalam kerajaan 1000 tahun, kamu ikutin aturan-aturannya, kamu akan hidup panjang. Ya, itulah kerajaan 1000 tahun.
Bagaimana kalau kita orang yang percaya kepada Yesus? Kita nggak mengalami kematian sama sekali. Kan kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya Yesus waktu bangkit dari kematian. Nah, lalu setelah 1000 tahun, tiba-tiba pikiran manusia itu jahat lagi, saudara ya. Mereka melihat sesuatu, ada yang berkhianat, dan terjadilah perang beneran. Mereka saling bunuh sendiri, Gog melawan Magog. Tetapi kita bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah menggunakan tubuh kemuliaan, nggak ngefek. Kan kita bukan manusia jasmania lagi. Ya. Nah, kemudian kata Petrus, 2 Petrus 3 tadi, langit akan digulung, hilang semua, digulung kayak digulung itu ya. Wah, kenapa lagi digulung? Karena planet-planet itu saling menembakkan peluru bahan meledak jarak antar planet ya, meledak semua, tata surya, galaksi hancur semua, bumi pun ikut hancur, saudara. Maka dibuatlah langit dan bumi yang baru. Apa yang kita lakukan di langit dan bumi yang baru? Orang-orang yang penuh cinta saja yang tertinggal. Makanya akan selalu ada karya-karya yang indah, karya-karya yang penuh cinta. Dan itu kamu latih dari hari ini. Karya-karya yang penuh cinta di langit dan bumi yang baru. Kemarin sudah kita belajar ya. Orang-orang yang penuh dengan cinta yang dalam hidupnya. Orang-orang yang penuh cinta dalam hidupnya akan berkarya. Dan cinta itu mulai dari sekarang. Karena itu adalah sebuah terusan. Kalau Anda hari ini ada di Paradiso, saya kasih warna kuning. Kalau Anda hari ini tinggal di Paradiso, saudara, maka ini Anda akan bawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Anda akan dibangkitkan. Ya. Anda yang detik ini punya ambience Paradiso dalam hembusan nafasmu adalah hembusan nafas ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri. Ya, kamu yang hidup di dalam Paradiso, maka kamu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dalam bentuk manusia setengah dewa, saudara. Karena kamu nggak bisa mati. Lalu itu akan dibawa ke dalam langit dan bumi yang baru. Makanya untuk kamu bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun dalam bentuk manusia setengah dewa, atau mau jadi manusia biasa. Kalau kamu manusia biasa, ya kamu sekarang penuhilah hawa nafsumu, syukur-syukur nanti Tuhan Yesus datang, kamu selamat. Nggak kena bencana-bencana alam. Ya. Tapi yang kita harapkan kan waktu kerajaan 1000 tahun kita menjadi pemerintahnya, menjadi raja-raja. Maka kamu dari sekarang harus tinggal di Paradiso. Ya, ayatnya kemarin sudah saya tunjukkan di dalam Yohanes 3 ayat 18 ya. Hari ini ya, kalau kamu percaya kepada Yesus ya, dan lahir baru, maka katanya apa? Tidak akan dihukum. Dia telah berada di, kalau kamu tidak percaya, dia telah berada. Artinya kamu tidak ada di Paradiso, tapi kamu telah berada di Hades. Ya, sebab kamu tidak percaya. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, kamu sudah ada di Hades, saudara. Kalau kamu percaya kepada Yesus, apa artinya percaya? Apakah kamu sekedar, pokoknya aku sudah percaya? Enggak, sudah kamu percaya. Kamu percaya, tapi kalau kamu nunda-nunda rezekinya orang, kamu tuh bukan orang percaya, saudara. Kalau kamu orang percaya, tapi kamu masih suka nunda berkatnya orang lain yang harusnya kamu berikan kepada dia, ada dalam kuasamu, tapi kamu tunda-tunda karena kamu punya kesibukan sendiri, kasih kamu sebenarnya kamu sedang dalam paradis, dalam Hades. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus suka sekali memberkati orang lain tanpa menunda-nunda. Ya, saudara ya. Tanpa menunda-nunda. Ya. Ayatnya di mana, saudara? Jangan kamu menolak orang datang kepada kamu, sementara kamu itu ada, tapi kamu bilang datangnya lain kali ya. Kamu suka ngomongnya begitu ya. Ayatnya di mana, saudara? Tolong carikan ayatnya, saudara. Ayat itu kalau Anda bisa ketemu ya. Datanglah besok. Di mana ya, saya? Lama banget ini ya. Datanglah besok. Ini saya tiba-tiba kepikiran ayat ini penting ya, saudara ya. Datanglah besok.
Amsal 3 ayat 28 ya. Amsal 3 ayat 28. Ini ya saudara, hati-hati ya kalau Anda suka nunda-nunda rezekinya orang ya saudara ya, yang harusnya kamu, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya saudara ya, jangan, hati-hati, kalau kamu masih melakukan ini, kamu tinggal di Hades loh. Awakmu ini mabuk kuburan. Ya saudara ya, kamu harus siap dari mulai di sini. Di dalam dunia nyata ini, kamu ini menghidupnya paradiso atau Hades. Kalau kamu masih suka nunda-nunda rezekinya orang, kamu itu hidupnya di Hades, saudara. Kalau kamu masih suka ngajak ribut orang, kamu hidupnya di Hades. Kalau kamu masih suka fitnah orang, ya kamu ngata-ngatain orang yang tidak benar, padahal itu tidak terjadi seperti itu, kamu itu masih tinggalnya di Hades. Kalau kamu masih iri sama orang lain, kalau kamu masih ingin hidup mewah-mewah, kamu hidupnya di Hades loh. Pendeta-pendeta yang suka sekali pakai barang mewah, pamer, itu hidupnya di Hades loh, saudara. Apalagi dia ngaku-ngaku ngelihat surga neraka berkali-kali, itu bohong, bullshit, tai kebo, saudara. Bullshit, tai kebo, dia cuma ngomong tai kebotok, saudara. Bullshit. Apalagi pakai pakaiannya senangnya dengan barang-barang mewah, pakaian mewah, sementara jemaat yang kere banyak. Ya, saudara ya. Hati-hati ya, saudara ya. Nah, sekarang kita anggap kamu sudah tinggal di paradiso. Lalu Anda tinggal di heaven and earth. Lalu bagaimana orang yang dari Hades ini? Kalau dia tidak bertobat, maka kalau dia selamat masuk kerajaan 1000 tahun, dia panjang. Tetapi dia sebagai manusia biasa tetap mengalami kematian. Lalu kemudian seluruh dunia hancur. Berkelahi kan, jadi gok-magok. Manusia melawan sesamanya sendiri. Kemudian Anda dihakimi, saudara, sesuai dengan perbuatanmu. Kalau bayi gimana? Bayi kan belum berbuat apa-apa. Dihakimi, tapi kan nggak berbuat apa-apa. Tapi mereka tidak akan masuk dalam heaven, tidak masuk langit bumi yang baru. Ya, dia akan masuk ke dalam Gehenna, neraka yang menyala-nyala. Dihukum ya, yang enggak berbuat apa-apa. Tapi dia tidak akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Intinya begitu. Lalu orang-orang yang sudah mulai berbuat hal-hal, perbuatan, kamu kan dihakimi menurut perbuatanmu, saudara. Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala itulah adalah bukan api-api yang oksidasi O2, bukan ya, bukan hasil oksidasi, bukan saudara, sehingga menimbulkan api, percikan api, bukan chemical, ini bukan perapian secara chemical, bukan perapian fisika dan kimia, bukan saudara. Ini adalah metafora dari hidupmu yang panas itu, saudara. Hidupmu yang penuh dengan hawamu panas. Ini tadi hawa neraka, saudara. Hawane panas, ngamukan, misuhan, ya hawamu pengennya ngajak mateni wong. Itu kan panas kan, hawamu panas kan di bawah. Siapa di sini masih panasan, masih pengen senggol bajak, hawamu hawa neraka. Nerakanya belum ada, itu Hades itu. Ya, itulah Hades itu. Kamu yang masih tinggal bikin susah orang lain, hawamu kan bikin panas orang kan, bikin ruwet kan, bikin panas suasana kan. Nah, itulah hawamu. Kamu yang pengen ngajak nutupin gereja, ya kan? Makanya kan kita orang Kristen nggak ada yang pengen nutupin, bakalin masjid, pengen ngebom Masjid Istiqlal kan nggak ada, saudara. Kenapa? Hawanya adem. Ya, hawanya adem. Kalian orang-orang Islam hawanya panas, mau neraka, saudara. Makanya pengennya nutupin gereja terus kan panas, terus ngeliat apa panas, ngeliat pupu panas, ngeliat rambut panas, ngeliat apa panas gitu ya, ngeliat apa panas, ngeliat orang Kristen haleluya panas, lihat Natalan orang panas, hawamu mau neraka soalnya, saudara. Mau neraka itu namanya bau-bau neraka hidupmu, panas, ya. Ajaib ya, saudara ya. Tapi itulah kenyataannya. Nah, sekarang, jadi dulu pernah saya cerita ya, kalau kamu di Hades, kalau kamu di dunia ini, dan kamu masih menjadi milik Hades, ya,
maka hidupmu selalu bawaannya tadi ya, kedagingan. Hawamu adalah hawa dari dunia orang mati. Percabulan, perselingkuhan, iri, sirik, konflik. Bawaannya pengen bikin konflik, bawaannya fitnah orang, bawaannya pengen ngebom gereja, bawaannya pengen nutupin gereja. Itu orang-orang Islam itu semua kan hawa dari hati, saudara. Hawamu isinya penuh dengan itu tadi ya, kecemburuan, dengki. Ya kan? Dengki kan? Kamu egois, serakah, tamak. Itu hawamu tuh yang terjadi. Lalu itu kamu bawa ke neraka. Bawa ke waktu jasmanimu mati, kemudian tetap mati. Jiwamu tidak puas. Haus. Jiwamu haus keserakahan, haus konflik, haus ngeributin orang. Nggak seneng kalau ada orang seneng. Wah, hawanya tuh. Nah, itu kamu haus, itu adalah. Itulah dunia orang mati. Dan kamu nyalakan, wah soalnya ini gara-gara si Paul nih, kemarin aku dipecat dari yayasan. Oh ini gara-gara si Paul nih, ya kita disingkirkan dari komunitas. Aku nggak menyingkirkan, kamu yang menyingkirkan dirimu sendiri. Kamu gara-gara kamu bikin ribut supaya semua jangan ribut, ya kita potong dulu. Kalau nggak nanti semuanya ribut, kita nggak jalan. Apalagi sampai embun pagi kemarin nyaris nggak berfungsi, saudara ya. Hari ini kita mau bagi sembako nggak ada duitnya, saudara. Nggak ada duitnya, ada satu nggak bisa kita keluarin, ya ditahan sama bendahara pinnya. Kita pakai, kita nggak kurang akal. Kita punya yayasan lain, dipinjemin dulu dari yayasan Damar Kasih. Anda bayangin kalian semua ini yang peserta embun pagi harusnya dapat sembako kan? Nggak bisa dapat sembako karena duitnya nggak ada, nggak bisa dikeluarin. Untung kita punya yayasan lain, bisa kita pakai dulu. Kalau nggak, kalian nggak bisa dapat sembako tuh. Gara-gara satu orang yang egois, yang nggak mau memberikan PIN-nya BCA kepada pengurus yang baru. Ya kan? Mikirnya egois. Pokoknya aku selamat, orang lain mau urusan, matilah sana. Walaupun mati kabeh kowe ora apa-apa. Yang penting aku ini selamat sendirian. Ya nggak apa-apa, saudara, kita nggak akan mati. Kalian nggak akan mati, tenang. Kita punya uang banyak dari Pembagi sama dari Damaris. Kalau dia mau mati sendiri nggak apa-apa, saudara. Kan begitu, saudara. Nah, itulah egoisme, saudara. Dan dia merasa, orang ini sudah merasa di sorga. Bukan. Goblok kamu lagi di neraka hidupmu. Hidupmu susah, ya kan? Kamu susah. Padahal sudah saya omong, sudah saya tegur. Sudah saya kasih tahu baik-baik caranya ya. Kamu akan menang, kamu akan hidup akan baik. Ya, kalau kamu jauhi 3 roh najis. Bandel, ya kan? Ya terserah, saudara ya. Terserah. Ya kan? Terserah. Karena memang hidupnya dikuasai oleh 3 roh najis ini. Ya kan? Ya terbukti saja ini kan. Orang lain enggak ada sembako, enggak apa-apa. Yang penting aku selamat. Ya kan geblek ini orang. Geblek ini orang. Untung ya. Nah, untung saya diberi hikmat. Kita punya 3 yayasan. Yang duitnya ada semua. Udah pinjemin dulu dari Damar Kasih. Itu sehingga tetap sembako tetap jalan, beasiswa tetap jalan, semua tetap jalan. Cuman kita nggak bisa ngecek saldonya sekarang karena kita nggak bisa buka PIN-nya kan. Itu gara-gara itu orang egois, mementingkan diri sendiri. Lebih senang berkonflik ya, saudara ya. Nah, saudara, orang-orang seperti ini kemudian menyalahkan orang lain. Selama kalau dia mati, dia bisa salahin dia dalam penyesalan matinya dia. Aku ini begini karena begini. Pokoknya penasaran hidupnya ya. Ya karena itu hawanya hawa kuburan. Makanya dia tinggal di kuburan. Dia nyalakan ini, nyalakan itu. Wah, aku begini kan karena begini. Aku nyalakan begini. Dulu saya lihat videonya dia lagi berobet. Persis gerutuannya orang menggerutu ya. Saya lihat videonya dikirim ke saya lihat orang ini menggerutu, saudara ya. Persis gerutuannya itu persis gerutuan dari dunia orang mati, saudara. Lalu dia mati, saudara. Di dunia orang dalam kematiannya ini, dia masih tetap nyalain orang lain. Sampai nanti dihakimi. Di hari penghakiman. Dia akan lihat gambar besarnya videonya, asal-usulnya. Dia akan lihat, dan dia nggak bisa nyalain orang lain. Ternyata salahnya dia sendiri. Kalau dia masih mau menggerutu, nggak bisa, salahnya dia. Itulah nyala api. Dia kebakar
kebakar dengan perbuatannya dia sendiri, saudara. Kebakar dengan keserakahannya, kebakar dengan keegoisannya, selfishnya dia. Berapa banyak orang-orang ya bunuh diri, lalu dia dalam bunuh dirinya dia masih menyalahkan orang lain. Ya, aku nih bakar diri ya, membakar diri, lalu berkata aku menyalahkan pemerintah, aku mengutuki pemerintahan kayak dulu yang di mana itu yang di dulu pernah Arab Spring pertama kali itu ya, orang bakar diri ya. Waktu dia mati, dia kan menyalahkan orang lain. Di Hades, dia masih bisa menyalahkan pemerintah, saudara. Di Hades, dia bisa menyalahkan pemerintah. Tetapi di hari penghakiman, dia udah nggak bisa nyala, dia akan melihat. Dan dia hawanya panas, dibakar oleh perbuatannya dia sendiri. Itulah neraka yang kekal. Dia sudah tidak bisa mengubah, dan dia tahu itu semua salahnya dia, bukan salahnya orang lain. Bom bunuh diri termasuk ya, bom bunuh diri nyalain kafir, betul Siliwangi. Bom bunuh diri nyalain kafir, saudara. Ngebom di Hades, dia kan nanti orang-orang pelaku bom bunuh diri ini kan nanti semua pada masuk dunia orang mati, ya kan? Masuk kuburan. Di kuburan dia masih nyalain gara-gara Yahudi, gara-gara Amerika, gara-gara orang Kristen, gara-gara dia bisa nyalain orang lain, saudara. Aku ini begini, begitu dia di hari penghakiman. Loh, katanya aku masuk surga. Loh kan kamu sudah di Alexis kemarin. Kamu sudah ganti isi udah 4. Dia nggak bisa nyalain orang-orang. Dia tak aku boleh goblok. Aku banyak membunuh orang lain. Aku merugikan orang lain. Sama ya. Suami istri. Ya, akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai. Dan setelah bercerai kamu tidak bahagia lagi, saudara ya. Ada yang bercerai dia bisa dapat suami yang baik atau istri yang baik. Tapi sudah bercerai, kemudian dia dapat yang tidak baik, saudara. Lalu dia mati. Wah, ini gara-gara suamiku yang pertama nih, begini suamiku yang kedua nih, dia nyalain lagi. Ini gara-gara suamiku yang ketiga, dia nyalain semuanya, disalahin. Kemudian di hari penghakiman dia akan melihat ternyata salahnya dia sendiri. Aduh, kenapa dulu aku nggak begini ya? Aduh, ternyata kenapa? Aduh, kenapa dulu aku nggak begini? Aduh, harusnya kan kalau begini aku kan bisa lebih baik. Aduh, kalau dulu aku mengampuni kan aku nggak perlu menikah lagi. Aduh, kalau aku dulu rendah hati kan aku nggak perlu cerai. Aduh, kalau aku dulu rendah hati kan anakku nggak menderita. Aduh, itulah yang membakar kamu di dalam kekekalan. Karena kan kebuka semua, saudara. Tapi dulu nggak ada yang ngomongin. Oh, ternyata Nabi ke-26 sudah ngomongin kamu, ditunjukkan videonya, saudara. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu aku? Kenapa nggak ada yang ini? Kenapa nggak ada yang dibuka semua di dalam, diputar semua kitab kehidupanmu kayak film, kayak video. Ternyata ada kitab kehidupan apa? Kitab hidupmu, saudara, bukan kitab kehidupan ya. Catatan ternyata ada yang sudah nasihatin kamu, yaitu Nabi ke-26. Ya kan? Seandainya, ya tidak ada Anda sudah nggak bisa. Sekarang kamu sudah dinasihatin, hati-hati, hiduplah kamu selalu dalam pengampunan, dalam cinta. Jangan kamu hidup dalam kebencian, dalam kemarahan, egois. Ya, jangan kamu mementingkan dirimu sendiri. Yang penting awakmu selamat, orang lain mau bodo amat, mati yo. Hati-hati, saudara ya. Nabi ke-26 sudah ngomong, sudah menasihati. Di dalam neraka yang kekal itu kamu sudah tidak bisa nyalain orang lain. Selama kamu mati, kamu masih nunggu di alam dunia orang mati, ini di Hades atau di Seol, kamu masih nunggu, kamu bisa nyalain orang lain. Kan karena gini semua, nanti lihat aja nih, nanti semua ya. Begitu vonis, cetak. Wah, kamu andai kata. Dan ya sudah terlanjur. Kalau mau berubah sekarang. Coba cek setiap kita hidup. Dari sekarang, saudara ya, cek hidupmu. Aku ini ada cinta nggak ya? Aku mengasihi, Pak. Loh, mengasihi itu nggak cuma ngomong tok loh. Tadi ya, dalam perbuatanmu. Kamu punya melimpah, tapi kamu nggak pernah berbagi. Kamu coba, kalau kamu punya uang, apa yang dalam pikiran kepalamu? Beli mobil baru, Pak. Kamu di Hades, saudara. Kalau kamu punya uang sekarang, apa yang dalam pikiranmu? Aku ingin berbagi kepada lebih banyak orang. Selamat, kamu sudah di paradiso. Ketika kamu punya musuh, apa yang dalam pikiran? Usah mati, Pak. Kamu lagi di Hades, saudara. Kalau kamu punya musuh, apa dalam pikiran kepalamu?
Aku pengen sekali bisa berdamai dengan orang itu. Selamat, kamu ada di paradiso. Kalau kamu punya ya orang tua yang meninggal kamu, aku benci, aku nama aku, kamu masih di Hades, tapi aku pengen mengampuni, aku mengucapkan pengampunan. Selamat, kamu sudah di paradiso. Kalau kamu punya masalah konflik dengan orang, kamu tak labrak orang macam, hati-hati, kamu lagi di Hades. Tapi ketika kamu punya konflik, ya, kamu belajar apa yang dia inginkan ya. Coba kita mau selamat, kamu ada di paradiso, kamu mencari solusi. Di dalam konflik itu kamu mencari solusi. Makanya bolak-balik saya bilang, para pengurus yayasan, sebetulnya kamu lagi praktek apa yang sudah diajarkan di komunitas ini berkali-kali. Kamu itu membuktikan seberapa levelmu, pemahamanmu tentang pengajaran yang kita sudah ajarkan. Di dalam konflik itu, kamu mau cari siapa ruwet, siapa salah, ya, atau yuk kita cari solusinya bagaimana. Kalau kamu mau cari siapa salah, hobimu masih terus cari siapa salah, hati-hati kamu lagi di Hades. Tapi kalau di dalam kehidupanmu sehari-hari, konflik-konflik itu cari solusi, selamat, kamu lagi di paradiso. Karena biasanya ketika solusi itu sudah ditemukan, siapa yang salah udah nggak penting. Ya, saudara ya. Karena ada solusi, saudara. Ya. Haleluya. Semoga hari ini pelajaran ya tentang dunia orang mati ini ya, tentang surga, neraka, dunia langit dan bumi yang baru. Ya, kamu bisa mendapat pencerahan ya, saudara ya. Hari ini kamu tinggal di mana? Dimulai dari hari ini. Dimulai dari ini. Kalau kamu hari ini tinggal di paradiso, ya pasti hidupmu akan jadi berkat. Nggak bikin susah orang lain, nggak nyusahin orang lain. Tapi kalau hidupmu ada di Hades, ya bawaanmu ngeribeti orang lain, sudah bikin repot, bikin susah orang lain. Dan ingat, ketika kamu mati, sudah nggak ada pertobatan, nggak ada kesempatan buat memperbaiki. Kalau kamu masih hidup sekarang, maka kamu bisa memperbaikinya. Yang dibutuhkan hanya jujur sama diri sendiri dan rendah hati ya. Datang sama Tuhan. Ya. Dan kalau bisa kamu perbaiki, putus saja sama kamu, cepat perbaiki, saudara. Kalau yang nggak bisa, ya hati-hati, saudara ya. Kamu ada di mana? Di paradiso, ada di Hades hidupmu sekarang. Karena itu kan dibawa kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.